Oke, kali ini gue mau bahas soal eh, menilik performa timnas di SEA Games kemarin yang baru saja usai. Congrats untuk bronze medalnya, walaupun ini merupakan penurunan prestasi karena di SEA Games sebelumnya lagi di Manila kita dapat perak. Tapi ya it's okay lah, kita terima aja. Melihat dari performa timnas kita di SEA Games Vietnam ini, tentu jujur aja sangat mengecewakan karena squad yang dibawa itu adalah tidak jauh beda dengan di AFF kemarin, dan secara permainan mengecewakan, menurun sekali. Padahal di atas kertas sudah diperkuat oleh pemain naturalisasinya Mark Locke, tapi tetap tidak bisa mengangkat forma kita dan hanya harus puas untuk mendapatkan perunggu. Nah, event selanjutnya adalah di bulan Juni, ada kualifikasi Piala Asia, dan kalau menurut gua dari squad di SEA Games ini ada beberapa nama yang layak untuk dipanggil di bulan Juni nanti. Kalau menurut gua sih yang layak itu ya Hernando, Fahrudin, Rizky Ridho, Dewangga jadi pelapis masih oke lah. Asnawi, Klok kalau gue bilang sebagai naturalisasi fail menurut gue, jujur pribadi fail, karena dia secara kualitas bermain di timnas ini tidak jauh beda dengan pemain lokal kita. Dia hanya punya keunggulan, bedanya dia punya keunggulan di bola-bola set piece, bola mati dia bagus memang. Dan mungkin karena faktor itu Sintayong akan memanggil dia untuk bisa dipasang dalam strateginya nanti terhadap lawannya. Nah, lalu untuk Kambuaya dan Irianto kemarin merugikan tim karena dapat 2 kartu merah yang gak penting karena gak bisa kontrol emosinya. Jadi kalau Sintayong keras, dia pasti akan coret pemain itu. Tapi kalau Sintayong masih memberikan toleransi, karena melihat dari Liga 1 sendiri juga tidak ada pemain yang selevel atau yang bisa menggantikan sosok Kambuaya dan Irianto di timnas, maka mungkin saja Kambuaya dan Irianto akan berikan kesempatan untuk introspeksi diri untuk bisa lebih mengontrol emosinya di dalam lapangan, dan mereka masih layak lah untuk dipanggil di kualifikasi Piala Asia. Terus ada Marcelino juga menurut gue layak. Lalu ada Sadil, Witan, Egi, kalau dia cederanya bisa cepat pulih dia akan dibawa, tapi kalau misalnya dia belum pulih kemungkinan akan dicoret. Dan tentu saja pemain yang belum bisa join di SEA Games kemarin yaitu Arhan dan juga Elkan ya, karena SEA Games bukan agenda resmi jadi tidak dilepas oleh timnya dan sebagainya, dan tapi kualifikasi Piala Asia merupakan agenda resmi FIFA sehingga tidak ada alasan lagi untuk tidak membawa mereka, untuk tidak melepas mereka. Nah, dan tentunya akan ditambah oleh beberapa pemain yang sudah kita dengar lah sebelumnya namanya, seperti Nadeo di kiper, lalu dan Evan Dimas kalau menurut gue masih layak untuk memperkuat timnas karena Evan Dimas mempunyai visi bermain, dia mempunyai jam terbang internasional yang tinggi, dan juga dia bisa kontrol tempo lini tengah timnas kita. He can control our center, our midfield. So Evan Dimas menurut gue masih layak untuk berkostum timnas, karena Mark Locke kalau menurut gue diberikan posisi itu seorang diri, dia masih angin-anginan lah penampilannya, belum bisa menunjukkan kualitas dia yang sesungguhnya, entah itu mungkin karena faktor komunikasi atau mungkin karena dia baru debut di timnas, gua nggak tahu. Yang pasti Evan Dimas layak, dan Mark Locke juga layak karena dia punya kelebihan di set piece bola matinya yang bagus, jadi cocok untuk strategi itu. Dan kalau gue bilang
Ditambah dua pemain naturalisasi yang sudah tiba di Jakarta, Sandy Walsh dan Jordi Amat. Kalau seandainya mereka resmi di WNI kan dan bisa bermain untuk timnas secara resmi, maka akan menjadi suntikan kekuatan untuk timnas kita, karena lawan kita adalah Yordania, Kuwait dan Nepal yang mempunyai postur menjulang tinggi semua. Jadi setidaknya barisan belakang kita kokoh lah. Ditambah Patinama yang akan join setelah liga selesai katanya akhir Mei ya. Semoga berjalan lancar ya. Kalau tidak akan mengandalkan lokal pride ya. Ya we'll see ya seperti apa nanti endingnya. Dan yang paling riskan itu menurut gua adalah di sisi fullbacknya, kiri dan kanan. Arhan Asnawi, siapa yang melapisinya? Seandainya ya pemain naturalisasi ini tidak bisa join karena waktu tidak cukup. Dewangga kalau menurut gua di fullback kiri dia kurang bagus, karena dia lebih cocok menurut gua di center back karena dia punya fisik yang kuat, duel bola atas yang bagus dan clearance yang oke. Kalau dia main di fullback kiri, dia nggak bisa come up ke depan, nggak bisa keep up sama sisi flank yang satunya di depan dia yang sejajar. Dia nggak bisa mendukung serangan itu dengan baik, dia nggak bisa. Dia bisanya bertahan. Walaupun di lain sisi dia juga mempunyai lemparan ke dalam yang jauh, tapi menurut gua dia lebih cocok sebagai center back ketimbang jadi full back. Jadi pelapisnya Arhan itu siapa? Kalau menurut gua Ricky Fajrin layak untuk diberikan kesempatan karena dia bermain cukup bagus bersama Bali United di liga kemarin dan sudah mempunyai pengalaman jam terbang internasional bersama timnas di eranya Luis Mia sebelumnya. Dan untuk Asnawi juga banyak yang membilang Bagas Kava layak diberikan kesempatan. Ya menurut gua juga oke karena dia juga sudah punya pengalaman jam terbang internasional walaupun di usia muda di AFF, tapi dia sebagai pemain muda terbaik di Liga 1 kemarin layak diberikan kesempatan kembali. Dan yang paling banyak pertanyaan yang menjadi tanda tanya besar adalah lini depannya siapa, karena apakah Sintayong akan mengandalkan Irfan Jaya sebagai false 9 satu-satunya lini depan? Kalau menurut gua terlalu riskan karena lawan kita Yordania dan Kuwait yang mempunyai postur menjulang tinggi. Kalau menurut gua Spaso layak diberikan kesempatan untuk join karena dia merupakan top skor Liga 1 kemarin dan juga banyak netizen yang menginginkan Spaso berkostum timnas untuk bela timnas. Layaklah memang dia, walaupun usia dia udah tidak muda lagi, udah 33 atau 34. Mungkin secara etos kerja dia kurang karena dia tipikal striker target man yang mengharapkan supply dari lini kedua. Tapi Spaso is Spaso. Dia itu mempunyai insting killer di kotak penalti dan sangat berbahaya jika dia melakukan finishing karena dia mempunyai insting killer tersebut. So kalau menurut gua dia layak diberikan kesempatan untuk join timnas di posisi striker. Semoga Sintayong bisa, walaupun itu cuma sekedar ya sebagai pemantul, sebagai tembok di depan, karena dia punya insting killer inilah makanya gue bilang dia layak. Dan selain juga posturnya yang memadai ya, jadi dia bisa sebagai tembok di depan terus sebagai pemantul membuka ruang bagi wing kita untuk masuk gitu loh, ketimbang Dedik, Yudo atau yang lain-lain yang gak jelas ya kan, yang kualitasnya masih dipertanyakan gitu kan. Untuk Ronaldo sendiri yang masih terlalu muda untuk join, badannya masih cungkring ya kan, jadi biarkan saja Ronaldo di usia muda dulu. Dan kalau aku bilang ya itu sih ya, kita support aja lah Sintayong ini untuk menakodai timnas kita, karena ya percuma aja kita mau cari pelatih siapa lagi coba, nggak ada stok pelatih bagus juga yang untuk menukangi timnas. Jadi ya support saja Sintayong, kita lihat saja, semoga dia bisa membawa timnas kita tembus Piala Asia dan semoga federasi juga berkaca juga ya, karena pembinaan itu sangat penting sekali untuk berkelanjutan dari sepak bola kita. Thanks for watching.